Iya, halo, jumpa lagi tentunya di channel Ati Maria, channel bonsai dari Pati, Jawa Tengah. Oke, masih bersama Mbak Ati, kembali mengajak rekan tani untuk bagaimana kita mencari ilmu ya untuk proses belajar bonsai. Masih bersama narasumber saya dari Pak Lis Ngaliok, Buana Pati, Seniman Bonsai PPPI. Oke, beliau adalah spesialis dari cangkok asam Jawa ya, dengan program yang sangat luar biasa tentunya. Bahannya ini terhitung sangat jumbo-jumbo sekali. Ini adalah sedikit koleksi yang bisa saya ambil gambarnya karena tempatnya sangat padat sekali dipenuhi dengan koleksi bonsai. Apa saja yang bisa saya dapatkan dan nanti kita bisa pelajari, baik ilmunya, triknya, tips, dan lain sebagainya. Langsung saja kita simak wawancaranya. Masih bersama Pak Lis spesialis untuk cangkok asam Jawa. Ya, ini saya coba untuk tanya-tanya mengenai bonsai asam Jawa yang beberapa saya lihat sangat besar sekali program dari hasil cangkokan. Nah, Pak Lis, kenapa ya ini pertama kali saya tanyakan? Alasannya apa untuk menggunakan asam Jawa sebesar ini? Untuk alasannya sendiri? Karena saya sendiri Iya, orang Jawa orang Jawa itu belum puas atau belum pas kalau belum punya. bonsai asam Jawa. Dari segi mungkin bahan sendiri melimpah, ya kan? Kalau di sini untuk bahan asam Jawa untuk proses dicangkok memilih dahan yang sesuai untuk program mungkin banyak ya Pak ya. Iya. Kalau di sini kan banyak asam Jawa. Iya, Kita asam manfaatin purba aja. besar-besar sekali. Jadi untuk batang sendiri bisa kita lihat untuk rekan tani bonsai keraknya lumayan ya, untuk kesantuannya luar biasa sekali dari asam Jawa yang coba saya ambil gambarnya ini program dari Pak Lis. Ini dari cangkokan. Bayangkan ketika menurunkan cangkokan sebesar ini gimana Pak Lis prosesnya? Wah, ini untung ini kalau ini tempatnya nggak terlalu dekat Sama pinggir jalan raya, Oh, ya oke. agak masuk dikit. Jadi nggak terlalu susah. Cuma untuk pemotongannya ini dulu yang paling atas termasuk mahkotanya di Pucuk, pohon, ya pucuk-pucuknya. Berapa orang waktu itu waktu ambil ini? Ini saya pemotongan cuma 2 orang. Dua orang Iya. ditarik pakai tali gitu atau Iya. gimana? Saya bayangin loh ini gimana Iya, Pak Alis ini untuk nurunin sebesar ini pakai batangnya. tali tampar itu waktu itu kurang besar sampai putus talinya. Resiko juga ya berarti Iya. ya Pak ya. Terus alasannya apa? Kenapa ambilnya yang malah besar sekali? Itu masalah Juga ngabisin lahan loh ini lah. Iya. Untuk masalah besar dan kecil itu masalah selera. Selera? Iya. Kalau saya suka pohon yang besar itu lebih ke karakternya. Jadi karakternya kalau untuk pohon besar itu lebih enak dilihat lah kalau udah jadi di depan rumah. Iya. Itu dilihatin itu enak aja. Nah, kemudian kalau untuk karena kan pohon besar ya. Jelas kalau untuk bonsai kan harus memperhatikan bagaimana keseimbangan dari perantingan gitu kan, Iya, Pak. betul. Prosesnya sendiri gimana? Untuk pembesaran menyeimbangkan ranting ini gimana? Kalau untuk bahan yang gede banget loh ini. Ya kita bikin dilakari dulu. Setelah itu kita los. Gerakan dasar ya, Pak Ya, ya. gerakan dasarnya kita bikin dulu. Yang penting itu untuk bonsai itu gerakan dasarnya. Gerakan dasar. Gerakan Jadi untuk dasarnya pemotongan harus sendiri, benar. ya pemotongan sendiri sudah ada gerak batang yang disesuaikan tentunya ya, Pak Iya. ya. Kita Kemudian untuk menyesuaikan. pembesaran sendiri harus dengan gimana? Medianya harus banyak atau gimana? Ya terutama Dilos ya? medianya cukup, pupuk cukup, dan untuk pengolosan harus maksimal. Kalau pengolosan ini Gimana untuk rantingnya, pengelosannya, Pak? ya kita pupuknya harus dikasih full pupuk. Full pupuk sendiri. Ya, Ya, ini rekan tani bonsai barangkali kalau asam kan biasanya akar goyah gitu kan. Akar goyah bisa mati kalau untuk cangkokan katanya. Iya, benar. Terus berarti ini sekali turun gitu tipsnya langsung ditanam di pot begitu atau gimana? Itu tinggal enaknya kita. Bisa kita habis turun langsung ditanam di ground juga bisa. Tapi ngangkat lagi nanti gimana?
Ya, pakai nanti cangkok akar prosesnya, lagi atau gimana? Cangkok akar prosesnya agak lama juga. Kalau ini sendiri ada kalau potnya ini ya udah ya. Dulu saya tanam dulu hidup saya taruh di pot. Terus ini saya ground sama potnya. Berarti ini ada pot, tetap pot Ya, nanti langsung ada. naik. Nah, ini ada Tidak potnya. terlalu resiko ketika Ya, resikonya naik nanti ya. Oh iya, ini sekalian saya tanya, kenapa tadi saya sempat pertama kali tadi kesini lihat jenengan ya ini Ya. untuk menambahi media tanam. Kenapa? Itu kan mungkin dari salah satu proses perawatan dari bahan Ya. asam ya. Ini kan Mintanya gimana untuk media? Dulunya ini kan dikasih medianya kan agak berongga. Iya. Nah, kemarin ini Medianya apa yang dipakai? Ini tanah merah sama Tanah merah bukannya malah bacek enggak, tanah merah dikasih campuran sama pasir enggak atau? berambut. Oh, Berambut yang berarti udah sekam. sekam tapi enggak sekam bakar, sekam yang masih basah yang udah hampir jadi tanah. Oh, berarti sekam busuk lah ya, Ya. tapi yang sudah memang benar-benar sudah lebur. Tapi perbandingannya harus banyak sekamnya. Ya, sekam. Ya. Berarti tetap harus ada tanahnya ya, walaupun dari Iya. Soalnya tanah itu unsur untuk penghidupan unsur harianya tanaman. paling. Iya, Ya, paling Pak. banyak itu di tanah. Kalau rekan kan biasanya pakai pasir biar supaya mungkin tidak mudah jamur. Ya, Itu kalau ya. diperuntukkan untuk asam sendiri cocok nggak sih Pak? Kalau asam Jawa menggunakan media pasir? Bisa juga untuk pakai pasir itu juga harus pakai campuran juga. Oh, pasir. Kalau Salah saya satu tuh pasir fungsinya kalau pasir itu kan tidak untuk bacak. kelembapannya Oh, dan kelembapan. tidak bacak. Oh, Ya. iya. Iya. Itu kalau pasir tinggal tergantung daerah tempatnya lah, kita menyesuaikan. Kalau kayak gini bisa dikatakan nanti jadi dan bisa diangkat kira-kira prosesnya masih lama atau berapa tahun lagi? Wah, kalau ini masih lama. Masih lama karena Mungkin masih baru ini dikatakan baru mulai tahap baru mulai tahap awal ini. Tahap awal pembuatan bonsai untuk perantingan. Ya sudah ini kalau dari segi pohon yang sebesar ini. Kemudian kan saya lihat juga banyak sekali untuk dari asam Jawa yang kecil-kecil ya Pak. Kalau untuk asam Jawa tak lihat di sini sudah langsung naik di pot, tidak terlalu mungkin pembesaran rantingnya tidak perlu di ground sebesar ini potnya tentunya ya Pak ya. Tetap beda ya Pak ya. Jadi ini untuk rekan tani bonsai sarannya apa Pak apabila yang mungkin tertarik untuk coba cangkok asam Jawa? Sarannya? Caranya itu harus Melihat musim. Ya, musim untuk cangkok itu yang paling bagus untuk musim penghujan pertama. Awal hujan itu untuk mulai penanaman. Oh, udah berarti udah sebelum musim penghujan datang kita kerat dulu antara 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Nanti pas musim penghujan datang, nah itu kita potong. Nah, itu paling bagus. Untuk proses potong sendiri harus gimana? Atau full akar benar-benar kita lihat akar yang udah tua? Akarnya harus benar-benar matang lah ya. Harus berwarna coklat ya. Coklat. Itu sudah kuat untuk ditanam. Iya, berarti untuk penanaman sendiri mungkin dari habis ditanam pada waktu pemotongan itu benar-benar langsung diikat kuat, nggak goyang gitu ya, mungkin. Harus. Kalau nggak boleh goyang tuh biasanya itu mati. Ya, soalnya padahal akar mungkin sudah jalan ya, mungkin cuma mati. Ya udah, ini terima kasih. Langsung saja kita sambung untuk melihat bagaimana koleksi dari bahan bonsai asam koleksi Pak Lis Galio, Juwana, Kabupaten Pati. Makasih Pak Lis ya.